Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Tertulis dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 16, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, jika tidak ada penghalang di antara kita dan Allah, wajah kita dapat mencerminkan kemuliaannya. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Secercah Kemuliaan. Kisah inspiratif, proses penuaan memiliki kesulitan sendiri, pendengaran dan penglihatan menurun. Pikun, sakit punggung, atau encok di tangan. Inilah tanda bahwa kita semakin lemah. Namun, Paulus menegaskan bahwa secara batiniah kita dibarui dari sehari ke sehari, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. Bagaimana bisa demikian? Proses penuaan dan kelemahan akan memusatkan pikiran kita kepada Allah. Kita belajar memusatkan pandangan kepadanya dan pada fakta-fakta yang tidak kelihatan. Kita belajar membedakan antara hal-hal yang kekal dan hal-hal yang fana. Kita ditarik oleh kasih Allah untuk mengarahkan kasih kepada hal-hal di atas dan bukan kepada hal-hal yang ada di bumi.
Karena itu kita memusatkan pandangan pada hal-hal yang tak kelihatan. Pandangan kita harus melampaui kelemahan kita saat ini, dan mengarahkannya pada keberadaan kita nanti, makhluk-makhluk agung, yang memancarkan kecantikan yang bersinar dan energi yang tak terhingga. Sebab itu, kami tidak tawar hati, kita dapat bekerja sama dengan penderitaan kita dan terus melayani, berdoa, mengasihi, bersikap peduli hingga akhir hidup kita. Kita dapat memiliki karakter yang kuat meskipun kemanusiaan kita lemah. Kita dapat menunjukkan ketabahan dan kasih bagi orang lain di tengah kegelisahan kita. Meskipun kita memiliki kesulitan sementara, kita dapat terus melangkah maju, karena kita telah memandang secercah kemuliaan yang jauh melebihi semuanya itu. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Rasul Paulus mengungkapkan ada dua hal yang terus-menerus mengalami perubahan dalam diri kita, yaitu lahiriah dan batiniah. Manusia lahiriah akan terus berubah, fisik kita akan berkembang, tetapi ada maksimumnya. Melewati titik maksimum itu, fisik dan lahiriah kita akan merosot. Apapun yang dilakukan, semuanya hanyalah memperlambat tercapainya titik maksimum itu. Pasti terjadi. Oleh karena itu, semua orang yang nampak gagah dan memiliki tubuh sehat dan kuat, ada saatnya merosotlah itu semua. Semakin hari semakin banyaklah pantangan-pantangan kita. Salah satu dalam bentuk makanan mungkin, ini tidak boleh. Itu batasi. Sebelah sana boleh tapi sedikit saja yang dalam kulkas untuk anak-anak dan cucu ini saja makan. Begitulah harus kendalikan diri. Karenanya banyak orang tidak bisa menerima kenyataan seperti ini. Sehingga sering orang berkata, dulu ketika masih bisa makan, uang tak punya. Sekarang setelah ada uang, dilarang makan. Aduh. Terkadang itulah bedanya manusia dengan mesin. Mesin yang semakin tua semakin boros konsumsi bahan bakarnya. Dulu ketika masih baru, mobil dengan 1 liter bahan bakar bisa mencapai 12 km. Sekarang mobil yang sama setelah agak tua, 1 liter bahan bakar hanya bisa tempuh 7 km saja boros. Sedangkan manusia yang masih muda bisa makan suka-suka dengan lauk apa saja habis 2 piring bahkan nambah lagi. Sekarang setelah usia lanjut semakin harus berhikmat, berhemat dan minimalis, cukup setengah piring dengan lauk yang harus dibatasi. Bahkan ada orang dipaksa dan terpaksa memantangkan nasi, capek juga ya. Tapi ada satu hal penting dalam diri kita yang terus dapat meningkat tanpa batas dan tanpa titik maksimum, yaitu manusia batiniah. Bahkan dikatakan Paulus, semakin dibaharui luar biasa. Manusia batiniah kita ada dalam hati dan pikiran yang terus dibaharui. Itulah yang membuat kita tidak tawar hati dan bersukacita hati tenteram. Hanya saja memang harus diperhatikan apa konsumsinya. Jangan salah. Konsumsi utama dari hati dan pikiran kita adalah firman Tuhan. Sebab itu agar hati dan pikiran kita terus dibaharui, nikmatilah konsumsinya yang sebenarnya firman Tuhan. Itu yang utama, tidak ada yang lain.
Oleh karena itu biar sajalah jangan khawatir dengan fisik kita yang sudah melewati maksimum dan kini merosot. Imbangilah itu dengan perubahan batiniah yang semakin meningkat dan dibaharui. Dengan demikian kita tidak akan pernah bimbang dan khawatir dengan kemerosotan fisik kita yang secara alami memang begitu sifatnya. Bagi kaum muda yang belum mencapai titik maksimum manusia lahiriahnya masih terus berkembang fisiknya, ingatlah. Ada saatnya Anda juga akan capai titik itu. Pasti. Oleh sebab itu bagi kaum muda sejak sekarang bergaullah dan cintailah firman Tuhan sejak dini. Agar terbiasa dari sekarang mengkonsumsi firman Tuhan. Sehingga ketika nanti mencapai titik maksimum itu cepat atau lambat sudah terbiasa konsumsinya firman Tuhan. Sehingga tidak kaget nanti. Ini 100% benar. Jadi bagaimanapun kondisi kita saat ini di level manapun manusia lahiriah, kita janganlah lupa perbaharuilah manusia batiniah kita dengan firman Tuhan dan dekat serta merapatlah kepada Tuhan Yesus Raja kita. Olahraga, melakukan latihan fisik kita mulai dari gerakan-gerakan yang ringan sampai kepada gerakan yang berat. Untuk memiliki tubuh lahiriah yang sehat, minimal tubuh kita harus melakukan latihan atau melakukan aktivitas fisik minimal 150 menit dalam seminggu, atau sekitar 30 menit sehari. Mereka yang tidak melakukan aktivitas fisik dengan standar minimum tersebut bisa saja dengan mudah terserang penyakit karena imunitas tubuh yang berkurang. Bagaimana dengan manusia batiniah kita? Tentu juga memerlukan latihan untuk melatih otot-otot rohani. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 8. Bukan hanya badani, lahiriah, yang membutuhkan latihan, melainkan juga manusia batiniah kita. Kata ibadah dalam ayat ini berarti melatih kekudusan, kesalehan, ketekunan, dan kesetiaan. Inilah latihan bagi manusia batiniah kita. Selain itu, latihan batiniah juga secara praktikal dapat kita lakukan dengan mengambil bagian dalam pelayanan. Minimal dengan melakukan ketiga hal tersebut di atas, kita dapat membangun manusia batiniah kita yang diperbaharui hari lepas ke sehari. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.